Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sehingga firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini boleh kita pahami dan kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi yang indah ini, karena kasih dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Kita akan masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini berjudul Semua Boleh Datang. Mintu tahu si patunasang rampo. Seorang prajurit mengumumkan kepada rakyat bahwa akan dilangsungkan pernikahan anak raja. Acaranya akan dilangsungkan di istana kerajaan yang megah. Kemudian seorang anak bertanya kepada prajurit itu, "Siapa saja yang boleh datang?" Prajurit itu menjawab, "Semua boleh datang." Kabar itu sontak membuat semua warga sangat gembira. Namun prajurit itu kembali mengatakan, "Semua orang boleh datang, tetapi harus memakai pakaian yang bagus, bersih, wangi, dan memakai sepatu." Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Hal ini dijelaskan Daud kepada semua orang yang membaca perikop ini, bahwa Tuhan tidak memilih siapa yang layak datang kepadanya. Tuhan justru menerima semua orang yang untuk datang kepadanya. Tetapi sama halnya dengan pengumuman tadi bahwa mereka yang hendak datang kepada Tuhan perlu melakukan yang Tuhan kehendaki. Daud menggunakan kemah-Mu dan gunung-Mu untuk menunjuk tempat kudus Tuhan, sehingga orang percaya bisa memperbaiki diri. Mereka harus melakukan yang adil dan menyatakan kebenaran, tidak menyebar fitnah,
tidak berbuat jahat, tidak menghina, dan tidak memainkan bunga, tidak menerima suap, dan tidak membela orang bersalah. Inilah yang perlu dipersiapkan untuk menghadap Tuhan yang kudus. Ketika hal itu dilakukan, maka ia tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan merindukan semua orang datang kepadanya. Karena itu, mari kita merenungkan diri kita. Hidup kita, apakah kita sudah siap datang kepada Tuhan? Atau kita justru masih sedang sibuk mengurus kesenangan diri sendiri? Mari kita siapkan diri menghadap Tuhan, karena Tuhan merindukan kehadiran kita semua dalam tahtanya yang kudus. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur pada pagi yang indah ini atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pagi ini Engkau bangunkan kami dari tidur kami dengan penuh berkat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kasih dan pertolongan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga pada hari ini kami akan melaksanakan setiap aktivitas kami. Kami serahkan semua itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami yang mulai pekerjaan kami, baik di rumah, di kantor, dimanapun aktivitas kami. Hanya kami sandarkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap apa yang kami lakukan hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, ada yang dalam sakit dan pergumulan yang lainnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, yang Kau berkati setiap usaha yang dilakukan, sehingga mereka yang mengalami sakit boleh sembuh, boleh pulih karena kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Begitu juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, bila Engkau berkati setiap usaha yang dilakukan, bukakan jalan, tunjukkan jalan, sehingga dapat memperoleh pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga anak-anak kasih kami yang sedang dalam bangku pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Kuberkati, kuberikan hikmat, sehingga apa yang dicita-citakan anak-anak kami ini boleh diraih, boleh didapat karena kuasa-Mu, karena pertolongan-Mu. Tuhan apa dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.